Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Gimana kabarnya kalian semua, adik-adik? Kabarnya baik ya. Jadi di sini pertama saya akan mengabsen kalian dulu. Apakah semua masuk? Masuk semua ya? Apa? Ada yang tidak masuk? Berapa orang? Baik, terima kasih atas kejujuran kalian. Jadi di sini nanti kita akan mempelajari tentang perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia sejak awal kemerdekaan. Nah, di pertemuan sebelumnya kan kita sudah mempelajari mengenai tentang perkembangan politik di Indonesia sejak awal kemerdekaannya. Jadi sekarang ini nanti kita akan mempelajari tentang perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, diharapkan nanti dengan ini kalian dapat mengetahui tentang perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Terima kasih, berdoa selesai. Nah, di pelajaran kali ini kita akan bermain sebuah game. Nah, di sini saya mempunyai ada sesuatu di dalam kertas ini. Nanti kita akan memainkannya. Tapi sebelum itu, sebelum kita memulainya akan saya bentuk menjadi 3 kelompok besar ya. Jadi nanti saya akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Untuk urutan kelompoknya sesuai absen saja seperti kemarin, namun ini hanya 3 kelompok. Jadi kelompoknya itu terdiri dari sekitar 7 orang. Nah, ini kan terdiri dari 26 orang ya. Jadi nanti absen 1 sampai dengan absen 7 menjadi kelompok 1. Kemudian kelompok 2 absen 8 sampai dengan absen 14. Kemudian sisanya menjadi kelompok 3. Nah, cara bermainnya itu di sini saya mempunyai, bentar ya. Nah, di sini saya mempunyai seperti ini. Modelnya itu seperti materi yang akan saya sampaikan nanti. Jadi kalian nanti akan menyusun ini sesuai dengan masanya. Di sini kan masa perkembangan ekonomi di Indonesia itu kan ada 3 masa. Yang pertama pada saat Orde Lama, kemudian masa Orde Baru, kemudian yang terakhir itu ada masa reformasi. Nah, tiap-tiap kelompok nanti akan saya bagi sesuai dengan ketiga masa tersebut. Kelompok 1 nanti akan mendapatkan materi mengenai tentang perkembangan ekonomi Indonesia pada saat awal Orde Lama. Kemudian kelompok 2 nanti akan saya berikan tentang perkembangan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru. Kemudian kelompok 3 yaitu pada masa reformasi atau di era reformasi. Nah, tugas kalian nanti, kalian akan menyusun ini. Nah, menyusun ini sesuai seperti halnya dengan peta konsep. Kalian sudah tahu kan apa yang dinamakan peta konsep? Kalian bisa melihatnya di awal bab buku biasanya. Di situ terdapat sebuah peta konsep. Nah, nanti tugas kalian itu menyusun ini menjadi sebuah peta konsep. Nah, peraturannya nanti kalian akan mendapatkan modal poin sebesar 100. Nah, jika kalian semua menatanya benar, nanti akan mendapatkan poin 100. Namun jika ada kesalahan dalam menata ini, nanti poinnya akan dikurangi sebesar 10 setiap. Nah, jadi setiap kesalahan dalam penyusunan ini akan dikurangi 10. Dari 100 itu dikurangi 10 setiap kesalahannya. Namun di samping pengurangan tersebut ada juga penambahan nilai. Nanti di setiap penjelasan yang akan saya lakukan itu nanti akan saya adakan semacam kuis. Nah, apabila dari kelompok kalian bisa menjawabnya dengan benar, kalian nanti akan mendapatkan poin tambahan sebesar 5. Jadi
kesalahan dikurangi 10, nanti tiap bisa menjawab kuis nanti akan ditambah poin 5. Nah, sudah paham semua? Kalau kalian sudah paham, oh iya, nanti setelah kalian selesai menyusun ini dengan benar, nanti kalian akan maju satu persatu, maksudnya satu kelompok untuk menempelkan ini di depan, di sini. Nanti kalian tempel sesuai dengan urutan yang benar, sesuai urutan yang kelompok kalian sudah susun. Kemudian nanti kalian akan sedikit menjelaskan mengenai materi tersebut ya. Kemudian nanti saya akan menambahi tentang penjelasan perkembangan ekonomi di Indonesia tersebut. Baik, kemudian di sini saya akan membagikan kepada kalian ya. Waktu kalian untuk diskusi hanya saya kasih waktu 10 menit. Dan untuk presentasi nanti juga akan saya kasih waktu 10 menit tiap kelompoknya. Baik, untuk masa demokrasi untuk masa Orde Lama kelompok 1 ini, kemudian untuk Orde Baru kelompok 2, dan untuk masa reformasi kelompok 3. Nah, di situ kan saya sudah membagi kalian sesuai dengan materi-materi tersebut ya. Nanti kalian silakan berdiskusi dengan kelompok kalian, diskusi dengan tenang dan tertib. Jangan ada yang ramai ya. Nanti saya kalau ada yang tidak paham, silakan kalian angkat tangan untuk bertanya. Kalau sudah paham, silakan kalian diskusi, jangan ramai dan kerjakan dengan tertib. Terima kasih. Untuk waktu diskusi kurang 3 menit. Silakan kalian persiapkan untuk maju ke depan mulai dari kelompok 1. Baik, waktu untuk diskusi sudah habis. Sekarang waktunya bagi kalian untuk maju mempresentasikan apa yang sudah kalian susun tadi. Nanti di sini akan dimulai oleh kelompok 1 sesuai dengan urutan dengan materi perkembangan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Lama. Orde Lama ya? Ya, Orde Lama. Baik, silakan untuk kelompok 1 silakan maju ke depan untuk menempelkan hasil diskusinya tadi. Nah, jadi ini hasil dari diskusi untuk kelompok 1 ya. Nanti untuk hasilnya nanti akan saya umumkan di akhir setelah 3 kelompok ini maju. Penjelasan dari kelompok 1 tadi sudah cukup bagus dan cukup jelas ya menurut saya. Nah, untuk selanjutnya oleh kelompok 2 silakan maju, nanti diikuti oleh kelompok 3 juga. Nah, ini kan dari kelompok pertama sampai kelompok ketiga sudah mempresentasikan hasil diskusinya tadi ke depan. Nah, sekarang giliran saya untuk menilai hasil diskusi kalian. Pertama untuk kelompok 1, yaitu pada masa Orde Lama 1945 sampai 1967. Nah, dari susunannya ini, mulai dari ini sampai ini sudah benar. Ini juga benar. Nah, namun di sini terdapat kesalahan. Seharusnya pada masa demokrasi liberal itu sistem ini kebalik. Jadi yang benar itu begini. Nah, untuk yang benar kan seperti ini. Jadi untuk kelompok 1 poinnya dikurangi 10. Jadi kelompok 1 tinggal memiliki poin 90 ya. Nah, untuk kelompok 2 ini susunannya juga sudah benar. Pada masa Orde Baru 1967 sampai dengan 1998, tepatnya pada masa pemerintahan Soeharto. Nah, di sini juga sudah benar penempatannya, terjadi inflasi, 8 jalan pemerataan, pembangunan nasional. Namun di sini terjadi kesalahan. Sebenarnya kebutuhan
untuk yang ini sebenarnya itu ada di sini. Nah, ini kan 8 jalur. Kenapa di sini cuma 4? Nanti sisanya akan saya minta kalian untuk menjawab. Jadi untuk kelompok 2 poinnya dikurangi 10 juga. Jadi poin untuk kelompok 2 tinggal 90. Nah, untuk kelompok 3, saya rasa untuk kelompok 3 ini yang sedikit rumit. Namun di sini susunannya mulai dari ini, urut-urutannya sudah benar. Mulai dari nama presiden di tiap periode juga sudah benar. Kemudian untuk setiap presiden ini kebijakan ekonomi dilakukan dan peristiwa-peristiwa ekonominya ini juga sudah benar. Jadi untuk kelompok 3 ini untuk masalah penyusunan sudah benar. Jadi untuk kelompok 3 tidak akan dilakukan pengurangan nilai. Nah, di sini setelah kalian presentasi, nanti di sini saya akan menjelaskan mengenai masa Orde Lama terlebih dahulu. Nah, jadi masa Orde Lama ini terjadi pada tahun 1945 sampai dengan 1967 ya. Nah, pada masa kemerdekaan ini terjadi inflasi. Tepatnya pada awal pemerintahan Insinyur Soekarno itu terjadi inflasi. Hal itu dikarenakan pada masa awal kemerdekaan tersebut peredaran uang itu tidak hanya ada satu mata uang, namun ada beberapa macam mata uang yang beredar di Indonesia, sehingga hal itu menyebabkan inflasi. Kemudian yang kedua, terjadi krisis keuangan. Hal itu dikarenakan apa? Hal itu dikarenakan karena blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda, sehingga Indonesia itu tidak dapat mengekspor ataupun mengimpor barang, sehingga terjadilah krisis keuangan di Indonesia pada masa itu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, bagaimana solusinya pada masa pemerintahan tersebut? Nah, ini silakan untuk kelompok 1 menjawab. Nanti kalau bisa akan mendapatkan tambahan poin sebesar 5. Namun kalau tidak bisa menjawab, nggak apa-apa, tidak ada pengurangan nilai. Jadi poin kalian tadi untuk kelompok 1 adalah 90. Nah, silakan kalian berdiskusi sebentar. Apakah kalian bisa menjawab atau tidak? Kalau bisa silakan angkat tangan untuk kelompok 1 ya. Ini. Saya tunggu 10 detik. Gimana? Apakah ada yang bisa menjawab? Kalau tidak ada yang bisa, saya akan jelaskan. Nah, untuk ini, untuk inflasi ini, untuk mengatasi tersebut, pemerintah itu melakukan menerbitkan ORI, yaitu uang Republik Indonesia. Nah, jadi pertama itu pemerintah melakukan ORI. ORI ini singkatan dari uang Republik Indonesia. Untuk mengatasi yang pertama ini. Untuk yang kedua ini, untuk mengatasi hal tersebut, Indonesia itu melakukan pinjaman, maksudnya pinjaman ekonomi, dan di sini bersifat nasional, jadi pinjaman nasional. Kemudian yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan rakyat. Dan untuk yang ketiga adalah melakukan, jadi untuk yang ketiga ini pemerintah itu melakukan konferensi ekonomi, sehingga pada masa pemerintahan awal kemerdekaan ini perekonomian sedikit bisa dibantu ya. Wajar kalau di awal kemerdekaan perekonomian masih tidak teratur. Kemudian dilanjutkan pada masa demokrasi liberal. Nah, demokrasi liberal ini terjadi pada tahun 1950 sampai dengan 1957. Awal terjadinya demokrasi liberal ini kemarin kan sudah dibahas pada materi sebelumnya, yaitu dimulainya dengan munculnya dekret presiden, sehingga dimulainya demokrasi liberal. Nah, pada masa ini perekonomian itu didasarkan pasar.
Hal itu dikarenakan pada demokrasi liberal ini dikenal dengan sering terjadinya pergantian kabinet. Nah, karena sering terjadi pergantian kabinet, maka partai politik yang ada juga banyak. Nah, karena itu untuk yang mengurusi perekonomian itu jadi sulit, sehingga pada masa saat itu perekonomian ini didasarkan pada pasar yang ada. Akibatnya perekonomian pada masa itu sangatlah buruk karena tidak ada yang mengatur dari pemerintahan. Kemudian pada masa demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 sampai 1967. Nah, pada masa demokrasi terpimpin ini menganut sistem ekonomi etatisme. Nah, di sini apakah ada yang tahu apa itu sistem ekonomi etatisme? Silakan dari kelompok 1, ada yang mau menjawab? Silakan menjawab yang angkat tangan tadi untuk kelompok 1. Nah, untuk kelompok 1 jawabannya tadi benar ya. Jadi kelompok 1 akan mendapatkan tambahan poin sebesar 5. Jadi sistem ekonomi etatisme itu adalah sistem ekonomi di mana negara itu memiliki kekuasaan penuh yang sehingga perekonomian pada saat itu tidak memberikan keleluasaan atau kebebasan untuk badan usaha milik swasta untuk berkembang. Jadi BUMN pada masa saat itu sangatlah berkembang. Namun di samping itu, di sektor swasta itu sangat tidak berkembang, sehingga terjadilah devaluasi. Jadi untuk kelompok 1 terjadi pengurangan 10 poin tadi dan penambahan 5 poin untuk sistem ekonomi etatisme tadi ya. Jadi poin untuk kelompok 1 adalah 95. Untuk lebih lanjut, pada tahun 1950 sampai pada tahun 1965 ini, perekonomian di Indonesia itu sangatlah kritis. Jadi sangat memprihatinkan sekali. Selanjutnya adalah pada masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada tahun 1967 sampai dengan 1998. Pemerintahan Orde Baru ini dipimpin oleh seorang presiden yang bernama Soeharto. Masa pemerintahan Soeharto ini dikenal cukup lama, yaitu sekitar 32 tahun. Nah, pada masa pemerintahan Soeharto tersebut terjadi inflasi yang sangat tinggi, yaitu kurang lebih sekitar 650% per tahunnya. Setahunnya itu inflasi sekitar 650%. Itu merupakan inflasi yang sangat tinggi dalam sejarah Indonesia. Nah, untuk mengatasi inflasi tersebut, bagaimana caranya? Untuk kelompok 2 silakan, kalau ada yang bisa menjawab nanti akan saya kasih poin 5. Untuk mengatasi inflasi tersebut, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Saya kasih waktu sekitar 10 detik ya, seperti kelompok pertama tadi. Silakan kalau ada yang bisa menjawab. Ayo, apakah ada yang bisa menjawab? Poinnya 5. Baik, kalau tidak ada yang bisa menjawab, saya akan menjawabnya. Jadi untuk mengatasi inflasi ini, pemerintah mempunyai 3 cara. Yang pertama itu melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Kemudian yang kedua itu melakukan kerjasama luar negeri. Dan yang ketiga itu melakukan pembangunan nasional. Ini. Jadi untuk cara untuk mengatasi inflasi tersebut, pemerintah melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, kerjasama dengan luar negeri, dan pembangunan nasional. Nah, untuk selanjutnya itu di era masa Orde Baru ini dikenal juga dengan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Soeharto, yaitu 8 jalur pemerataan. Nah, 8 jalur pemerataan ini antara lain adalah kebutuhan pokok, pemerataan kebutuhan pokok, pemerataan partisipasi wanita dan generasi muda, kemudian penyebaran pembangunan, dan yang keempat ini adalah peradilan.
Nah, di sini kan dijelaskan ada 8 jalur pemerataan, sedangkan di sini hanya 4. Untuk yang 4 lagi, apakah ada yang bisa menambahi atau melengkapi ini dari kelompok 2? Silakan. Nanti kalau bisa poin akan saya tambah 5. Tapi poin kalian tinggal 90. Silakan, apakah ada yang bisa? Ayo. Sepertinya sulit ya. Baik, saya akan menjawabnya sendiri ya. Untuk 8 jalur pemerataan kebutuhan ini kan ada pemerataan kebutuhan pokok. Nah, selain itu juga ada pemerataan tentang, sini saya tulis 8 jalur. Nah, di sini pemerataan kebutuhan pokok. Kemudian ada pemerataan tentang pendidikan dan kesehatan. Kemudian selanjutnya ada tentang pemerataan pembagian pendapatan dan juga pemerataan kesempatan kerja. Selanjutnya ada pemerataan kesempatan berusaha. Maksudnya di sini adalah kesempatan dalam membuka sebuah wirausaha baru. Kesempatan dalam pemerataan berusaha. Selanjutnya adalah ini, partisipasi wanita dan generasi muda. Ini ya, kalau saya tulis lagi. Kemudian selanjutnya adalah penyebaran pembangunan dan peradilan. Jadi di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 jalur pemerataan tersebut meliputi ini semua. Silahkan kalian mencatat kalau biar ingat ya. Kemudian setelah 8 jalur pemerataan, jadi untuk selanjutnya yaitu tentang pembangunan nasional. Nah, apa ada yang tahu dari kalian apa tujuan dari dilakukannya pembangunan nasional tersebut? Silakan untuk kelompok 2 yang katakan tadi, silakan menjelaskan. Iya, benar. Untuk kelompok 2 mendapatkan tambahan poin 5, yaitu tujuan pembangunan nasional seperti yang dikatakan oleh kelompok 2 tadi, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, yang merata material dan spiritualnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk pelaksanaan dari pembangunan nasional ini sendiri, ada yang namanya dalam pelaksanaannya dalam jangka panjang, yaitu sekitar 20-30 tahunan. Kemudian juga ada yang jangka pendek, yaitu dalam periode 5 tahunan. Nah, untuk yang jangka pendek ini dibagi dalam beberapa pelita. Nah, istilah untuk pembangunan nasional pada periode Orde Baru ini dikenal dengan pelita. Pelita 1, pelita 2, sampai dengan pelita 6. Nah, dari tiap pelita tersebut jangka waktunya itu 5 tahun. Jadi pelita 1 itu tepatnya pada tanggal 1 April 1969 sampai dengan 31 Maret 1974. Sampai dengan pelita 6 itu jangka waktunya 5 tahun. 5 tahun, 5 tahun. Untuk yang pelita 6 itu terakhir itu tanggal 1 April 1994 sampai dengan 31 Maret 1999. Jadi kesimpulannya untuk kelompok 2, pengurangan 10 poin dan penambahan 5 poin untuk tujuan pembangunan nasional tadi. Jadi untuk kelompok 2 poinnya sama dengan kelompok 1, yaitu sebesar 95 poin. Untuk yang kelompok 3,
tentang masa reformasi. Nah, masa reformasi ini dimulai ketika pemerintahan B.J. Habibie, Baharudin Yusuf Habibie. Pada masa B.J. Habibie terjadi pergeseran pengelolaan pemerintahan dari yang awalnya sentralistik menjadi desentralistik. Nah, pada masa pemerintahan B.J. Habibie, beliau itu melakukan pembentukan BPPN dan unit pengelola aset negara, melikuiditasi beberapa bank yang bermasalah, menaikkan nilai tukar rupiah sampai di bawah dengan 10.000. Kemudian mengesahkan 2 undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dan juga Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Nah, pada masa pemerintahan B.J. Habibie ini merupakan pemerintahan yang sangat singkat. Pemerintahan yang singkat itu memberikan dampak yang besar bagi Indonesia ke depannya. Pemerintahan singkat tersebut namun menjadi peletak dasar bagi pemerintahan selanjutnya. Setelah masa pemerintahan B.J. Habibie ini berakhir, kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Abdurrahman Wahid atau yang biasa dikenal dengan Gus Dur. Nah, pada pemerintahan Gus Dur ini dimulai pada tahun 1999 sampai dengan 2001, hanya sekitar 2 tahunan. Nah, pada masa pemerintahan Gus Dur ini terjadi pertumbuhan ekonomi. Nah, perekonomian di Indonesia itu mengalami peningkatan, pertumbuhan PDB, inflasi dan tingkat suku bunga juga rendah, kendali moneter dalam negeri mulai stabil. Pada masa pemerintahan ini juga hubungan pemerintah dengan IMF itu kurang baik. Hal itu dikarenakan pemerintahan Abdurrahman Wahid ini merupakan pemerintahan yang sedikit kontroversial ya. Kemudian sosial politik di pemerintahan ini juga tidak stabil. Nah, karena pemerintahan politik ini tidak stabil, akibatnya banyak dari investor itu tidak mau menanamkan modal atau sahamnya itu di Indonesia. Gaya pemerintahan yang kontroversial ini namun juga menjadi pijakan bagi pemerintahan selanjutnya untuk membangun Indonesia ini. Kemudian selanjutnya adalah pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Nah, Megawati ini merupakan cucu dari Presiden RI yang pertama, yaitu cucu dari Insinyur Soekarno. Nah, pada masa pemerintahan ini Megawati itu melakukan beberapa kebijakan ya. Megawati ini juga merupakan satu-satunya presiden perempuan yang ada di Indonesia ini. Nah, pada masa pemerintahan Megawati ini terjadi inflasi dan pertumbuhan ekonomi menurun. Kemudian IHSG menurun, indeks harga saham gabungan menurun. Nah, di pemerintahan Megawati ini juga dimulainya awal dari pembentukan KPK. Jadi KPK yang sekarang kita kenal ini dibentuk pada zaman Megawati Soekarno Putri. Nah, pada saat pemerintahan Megawati Soekarno Putri ini melakukan beberapa kebijakan ekonomi, yaitu pengajuan penundaan pembayaran hutang luar negeri sebesar 5,8 miliar US dollar. Jadi Indonesia pada saat ini mengalami hutang yang sangat banyak terhadap luar negeri. Kemudian di samping penundaan itu, beliau juga melakukan pelunasan pembayaran hutang sebesar 116,3 triliun rupiah. Kemudian melakukan juga privatisasi BUMN untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Untuk yang terakhir ini adalah masa pemerintahan dari Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, pada masa
pemerintahan SBY ini Indonesia itu mengalami berbagai perkembangan dalam bidang ekonomi. Nah, perekonomian di Indonesia itu membaik dengan pertumbuhan ekonomi per tahunnya itu sekitar 5%. Kemudian di pemerintahan SBY ini juga melakukan beberapa kebijakan. Yang pertama adalah mengurangi subsidi BBM. Nah, jadi dulu itu BBM itu sekitar Rp5.000 kalau nggak salah. Namun pada masa SBY ini pengurangan subsidi BBM yang asalnya Rp5.000 per liternya, kemudian Rp6.500 per liter untuk premium. Nah, kemudian pada masa pemerintahan ini juga melakukan kebijakan BLT. BLT adalah bantuan langsung tunai. Nah, BLT ini ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu, yaitu untuk masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah. Nah, dari masa reformasi untuk yang dipresentasikan kelompok 3 tadi sudah sangat baik, tidak ada kesalahan. Jadi untuk kelompok 3 ini mendapatkan poin 100. Nah, kesimpulan dari pembelajaran pada siang hari ini, kita dapat mengetahui ya perkembangan ekonomi di Indonesia mulai dari awal kemerdekaan sampai dengan pada masa saat ini, reformasi ini, tepatnya pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, dari penjelasan yang saya lakukan tadi, apakah dari kalian ada yang kurang paham? Kalau ada yang kurang paham, kalian bisa tanyakan dengan angkat tangan. Silakan, kalau ada yang tidak paham, kalian bisa angkat tangan. Kalau tidak ada yang angkat tangan, berarti saya anggap kalian semua sudah paham. Nah, dari ketiga masa tersebut ini, kita dapat mengetahui bahwa perkembangan ekonomi di Indonesia ini sangatlah signifikan. Mulai dari awal kemerdekaan yang perekonomian mulai dibangun, masa Orde Baru yang terjadi pembangunan nasional, kemudian masa reformasi yang terjadi pertumbuhan ekonomi sampai saat ini yang menjadi lebih baik, mulai dari Orde Lama sampai Orde Baru, ekonomi dari bawah ke atas. Nah, sekian untuk pelajaran pada siang hari ini, saya kira cukup sampai di sini ya. Dari kalian kalau tidak ada yang menanya ya alhamdulillah, berarti penjelasan saya sudah kalian pahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.